Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Salam ta'zim. Perkenalkan, nama Andi Freddy Fernandes, unit kerja SMP Negeri 01 Jayapura, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua LPTK Universitas Negeri Makassar, siap melaksanakan praktik pembelajaran inovatif siklus pertama pertemuan kedua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari anak-anakku, assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Silakan duduk ke dalam. Terima kasih anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku, sebelum layanan bimbingan kelompok siklus pertama pertemuan kedua kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ini bagus, kemarin kabarnya sakit. Sakit apa nak? Sakit kepala. Kayaknya masih lemes ya. Alhamdulillah sehat semua ya nak ya. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan sihat yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu bentuk ketakwaan kita, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Di sini Bapak mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua di ruangan laboratorium kita dalam rangkaian bimbingan kelompok untuk siklus pertama pertemuan kedua. Yang insya Allah dalam rangkaian bimbingan kelompok ini nanti kita akan menggunakan teknik sosiodrama dengan tema yang berbeda. Untuk anak-anakku semua, di pertemuan pertama Bapak sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Coba, ada yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Ada. Bimbingan yang lebih dari satu orang. Ada lagi selain si Sylvia? Coba, apa bimbingan kelompok? Iya, sudah betul dari Sylvia. Ada lagi yang mau menambahkan? Immanuel? Coba, rasa, coba. Satu layanan yang sifatnya bimbingan secara berkelompok. Betul. Lebih dari 1, 2, 3, tapi minimal itu 8, maksimal itu 12. Nah, seperti kita hari ini. Alhamdulillah. Apa? Asas yang pertama, kesukarelaan. Apa itu kalau kesukarelaan kemarin artinya? Ya, seikhlasnya. Apa? Niat.
Ya. Jadi betul itu kata Sylvia. Seikhlasnya datang ke sini, ikhlas. Tidak ada tidak ada paksaan ya. Yang membuat kalian itu merasa terpaksa hadir di sini. Itu yang namanya sukarela. Jadi dari rumah tadi sudah siap, sudah dandan rapi, sudah dandan cantik kan? Nah, sukarela datang di sini, tidak ada paksaan. Hadir di sini itu namanya sukarela. Nah, kemudian yang kedua apa? Keterbukaan. Ya, itu yang kedua, keterbukaan. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok itu harus gimana? Nah, maksudnya keterbukaan itu harus gimana rasanya? Harus terbuka. Coba yang keras sedikit. Harus gimana? Harus terbuka. Ya, dalam bimbingan kelompok tidak boleh ada ditutup-tutupi. Kalian harus semua terbuka. Tidak boleh saling, ya istilahnya apa ya? Menutup-nutupi. Kita semua terbuka di sini, di dalam forum, di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Nah, kemudian selain terbuka apa lagi? Kenormatifan. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini jangan keluar, tidak boleh keluar dari norma-norma, aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah kita yang berkenaan tentang permasalahan norma atau aturan. Yang keempat, kekinian. Jadi kekinian itu artinya yang lagi ngetren, yang lagi ngehits di anak muda sekarang nih, seusia kalian ini, anak-anak SMP kan? Apa coba yang lagi ngetren di SMP kita ini? Yang kita mau bahas ini tentang apa? Tentang berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara mengatur perkataan yang baik? Bagaimana berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, baik itu menggunakan ekspresi, isyarat, dan itu yang semuanya diarahkan untuk yang baik-baik. Sehingga apa? Dalam norma aturannya nanti, baik itu di lingkungan sekolah kita ataupun nanti di lingkungan di rumah kalian, di sosial kemasyarakatan, itu kita menjadi pribadi yang baik. Nah, untuk itulah anak-anakku semua, tujuan khusus dalam layanan bimbingan kelompok ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan bisa membandingkan mana perkataan baik, mana perkataan buruk. Nah, kemarin sudah tuh kita kan sudah pertemuan pertama sudah melakukan sosiodrama, sudah bisa merumuskannya kemarin kan. Itu percakapan apa itu kemarin? Tentang keluarga. Ada si bungsu ya, yang sambil asik main game. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa membandingkan. Yang kedua, tujuan khusus yang kedua adalah peserta didik dapat merumuskan mana perkataan yang baik, mana perkataan yang tidak baik. Nah, yang ketiga, disinilah peserta didik mampu mengembangkan. Sudah tahu nih perkataan yang baik dan tidak baik. Nah, yang ketiga inilah kalian bisa mengembangkan perilaku yang baik itu di lingkungan sekolah kita melalui lisan, melalui ekspresi, melalui bahasa isyarat yang itu terjadi berkomunikasi dengan teman. Sehingga apa? Kita bisa melakukan komunikasi yang baik antar teman. Nah, itulah tema kita untuk layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada hari ini. Yuk kita latih komunikasi yang baik. Dimulai dari siapa? Silakan Immanuel. Sudah Immanuel, nanti silakan tunjuk temannya ya.
Yang keras, Fer. Perkenalkan, nama saya Immanuel. Cita-cita saya jadi TNI. Tepuk tangan. Immanuel bercita-cita tentara. Ya, amin. Nah, sekarang siapa, Wel? Yang kamu tunjuk? Jangan dulu gitu. Ini bahasa isyarat gimana? Ini Pak bagus. Nah, Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio. Cita-cita saya ingin menjadi kepala mekanik. Bagus Satrio ingin menjadi kepala mekanik. Mekanik mana nih? Bengkel, motor, mobil, motor. Waduh, keren ini cita-cita. Amin. Selanjutnya siapa, Gus? Siapa? Rasya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Nugra Pratama. Cita-cita saya menjadi dokter. Rasya, cita-cita mau jadi dokter. Coba silakan tanya. Coba tanya Rasya. Tanya apa? Kan cita-citanya mau jadi dokter. Coba tanya apa? Yo, coba. Dokter apa misalnya? Dokter apa? Hewan. Oh, dokter hewan harusnya. Oh, iya sudah. Rasa pengen jadi dokter Hewan. bagus itu. Iya. Langka tapi mengena. Ya, terima kasih Rasya. Selanjutnya siapa Rasya? Tunjuk teman-temannya. Hah? Enggak, siapa? Ah, ayo silakan. Yang keras ya, jangan malu-malu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Cita-cita saya jadi dokter. Ah, dokter. Ayo coba tanya. Dokter apa? Dokter anak. Oh, Dokter? Dokter anak. Wah, good. Cita-cita dokter, mau dokter anak ya. Selanjutnya siapa, Queen? Ditunjuk. Ah, ayo. Temannya. perkenalkan, nama saya Zakia Nurhayati. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha tanggungan. Zakia, cita-cita Jadi pengusaha tanggungan. pengusaha, pengantoran. Ya. Perkantoran. Coba, ada yang mau tanya? Silakan. Bisnis perkantoran. Oh, ya. Pengusaha. Ya. Amin. Bidang apa ini? Zakia? Toko. Pengusahanya. Di komputer. Oh, pengusaha komputer. Wah, teman kalian Zakia. Ya. Pengusaha sukses. Amin. Ya. Komputer itu terus berkembang anak-anakku. Berkembang pesat. Jurusannya teknologi. Oh, ya, amin. Amin. Nah, selanjutnya siapa? Mau ditunjuk? Ya, Agnes. Perkenalkan, nama saya Agnes Solena. Cita-cita saya guru. Rencana mulia. Oke. Ada yang mau tanya untuk Agnes? Silakan. Guru apa? Serius? Ya, kasih tepuk tangan. Agnes cita-cita jadi guru. Guru itu dipugu dan ditiru, diikuti dan dicontoh. Itu guru. Nah, guru apa tadi, Nes? Matematika. Wah, mantap. Barakallah. Selanjutnya siapa, Agnes? Tunjuknya temannya. Ya, Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Masayu. Cita-cita saya ingin menjadi bapak. Mas Ayu cita-cita ingin menjadi polwan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sama Mas Ayu. Menjadi polwan kayak mana? Coba yang lebih keras. Yang lebih keras suaranya. Tanyanya yang jelas. Ingin juga jadi mana?
Bapak Ya. siap. Saya pukul ya. Silakan duduk, tepuk tangan untuk si ingin jadi polwan, mantap. Dari siap ditempatkan di mana saja, itu harus tepat dari hati kita. Siap ditempatkan di mana saja. Polwan, polisi, wanita. Amin. 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 Makbul. Nah, selanjutnya siapa? Bangnya. Disti. Perkenalkan, nama saya Bisa Meli, cita-cita saya menjadi dokter. Alhamdulillah. Disti cita-cita Dokter. dokter. Coba teman-temannya ada yang punya ini enggak? Mau jadi dokter apa? Dokter. Coba yang keras sedikit, yang keras. Mau jadi dokter apa? Dokter bedah. Dokter Bedah. bedah. Spesialis bedah ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanya? Enggak ya? Ada. Terima kasih untuk Disti, kita kasih aplaus tangan. Nah, itulah perkenalan dari kedelapan kalian semua, anak-anakku semua sudah menyebutkan nama dan cita-cita. Tapi bapak lihat kayaknya masih lemas ini kayaknya, masih lesu ini kayaknya. Nah, harus semangat. Oke, kita berdiri, kita melakukan ice breaking, tepuk ceria. 1, 2, 3. C, Ri, ya, ceria. Oke, terima kasih sekalian. Ice breaking sudah kita lakukan. Untuk tahapan bimbingan kelompok kita akan mengawalinya dengan nanti Bapak tampilkan melalui gambar ekspresi wajah, emoticon yang nanti kalian diskusikan bersama. Sebelum masuk ke intinya, di sini perlu Bapak sampaikan pertemuan kita 40 menit. Untuk itu tolong dimaksimalkan untuk kita sama-sama mendiskusikan materi kita pada hari ini. Setelah itu baru kita melanjutkan sosiodrama kita. Siap anak-anakku untuk melanjutkan bimbingan kita? Siap. Siap? Siap. Siap anak-anakku? Siap. Oke, mantap. Nah, baik. Nah, sekarang ini gambar yang pertama. Ini sedih Pak. Sedih, Pak. Coba tunjuk tangan. Ya, siapa? Ya, Silva dulu. Sedih Pak. Sedih. Coba digambarkan dari gambar ini. Diceritakan, menurutmu apa ini ekspresinya? Nangis. Mau menangis, sedih. Kata Silva ini sedih, mau menangis ini. Ada lagi? Coba Tangis. menahan tangis ekspresinya kata Queen. Selain Queen, gimana maksudnya sama Zakia? Coba dijabarkan. Sedih, jangan nangis. Oh sedih, oh termenung. Nah, kan nama lain kan? Tadi ada sedih, kemudian termenung. Ya. Ada lagi selain Zakia sudah 3. Coba Rasya. Apa? Sedih. Oh dari alisnya ya. Mulut. Ya. Coba Immanuel, gimana ini? Apa nak? Sedih. Agnes, sedih ya? Mbak Disti, sedih. Ya. Ya. Jadi dari ekspresi wajah ini menurut anak-anak semua tentang apa ini? Tentang kesedihan. Kesedihan. Iya ya. Ah kalau sedih ini kira-kira bagaimana menurut anak-anak? Galau. Ya enggak, maksudnya kita di sekolah kira-kira untuk berekspresi sedih ini perlu nggak sih? Bagus nggak sih? Tidak. Oh coba yang perlu gimana Zakia? Coba. Ya perlu.
Kalau apa? Coba. Kalau itu sedih. Oh ya betul. Ya betul. Jadi teman kalian tadi yang menyampaikan bahwa ya perlu Pak, kita lagi sedih mengekspresikan sedih ya, gitu ya. Perlu itu. Nah, itulah yang namanya komunikasi anak-anak. Yang tidak perlu tadi gimana coba? Rasya gimana Rasya? Tadi kayaknya ngomong tidak perlu tadi. Di mana? Coba. Nggak apa-apa. Kita namanya diskusi. Oh. Tidak baik bersedih di sekolah. Oh, tidak baik bersedih di sekolah, gitu ya. Yang nggak baiknya gimana? Coba. Banyak orang yang khawatir. Yang khawatir. Coba tanya sama Rasya. Yang tidak baik itu gimana? Ini coba Zakia. Yang tidak baik itu bagaimana? Ah, jawab Zakia ya. Gimana? Paling orang yang khawatir. Oh, banyak teman-temannya khawatir, kata Rasya. Kita kan nggak tahu suasana hati gimana. Oh. Nah, Coba kurangkan suaranya. Jangan terlalu pelan. Sedih karena putus cinta. Enggak juga ya? Sedih karena nilai kecil. Sedih karena nilai kecil. bisa. Sedih karena ketahuan menyantai. Sedih karena ketahuan mencontek. Terus apa lagi? Sedih karena dihukum guru. Sedih karena dihukum guru. Coba Agnes, sedih karena apa? Pernah nggak berekspresi sedih di sekolah? Agnes, sedih-sedihnya di sekolah itu gimana Agnes? Menurutmu? Memikirkan ini. Gimana Agnes? Sedihnya Agnes di sekolah pernah nggak? Nggak pernah? Wah keren dong. Kalau Zakia tadi katanya sedih di sekolah gimana? Pernah yang dirasain di sekolah? Gimana? Dia sedih mendengar perkataan yang tidak menyenangkan. Oh, perkataan yang tidak menyenangkan gitu ya, sedih ya. Mengolok-olok. Mengolok-olok. Ya. Pasti ada sedih marah. Sedih ini perlu kita tempatkan. Ya, di saat memang perlu sedih, ya tidak apa-apa mengekspresikan. Oh, berarti teman kita lihat, oh, berarti lagi sedih. Mungkin lagi ada masalah. Itulah ruang bahagia kita terbuka lebar. Anak-anakku tak kalau merasa sedih, ya jangan ketika sedih nanti diekspresikan dengan perkataan yang lain. Kalau misalnya kan ada yang teman yang lain gangguin, ada yang jahil. Akhirnya kita kan mengekspresikannya, komunikasinya lain omongannya. Marah dan Gimana? Marah-marah. Iya, Pak. Kadang-kadang apa yang keluar? Ada emosi, perkataan jorok. Perkataan jorok. Lagi sedih tapi banyak banget. Lagi sedih banyak tanya kan? Akhirnya kan terbawa suasana. Oke? Nah, di sini sudah bisa ya kita dari gambar ini sudah bisa kita menempatkan di mana posisi sedih, di mana posisi kita juga mau bercanda. Nanti takutnya miskomunikasi sehingga nanti menyebabkan terjadi keributan antar teman. Oke, ini gambar yang pertama. Ini hadiahnya. Yang aktif, Zakia. Oke, terima kasih. Ini reward penghargaan. Siapa yang aktif ada rewardnya. Pak, nanti bagi Pak pulang, nggak bisa. Ini dapatnya di saat diskusi. Reward penghargaan. Banyak. Kali ini apa ini? Gambar kedua. Ini merenung, Pak. Merenung. Memikirkan sesuatu, Pak. Memikirkan sesuatu. Apa Wel? Merenung. Bagus. Memikirkan. Kalau bahasa yang keren sekarang aja apa kalau memikirkan sesuatu? Good. Ini ada ekspresi apa ya? Galau. Pernah galau semua anak-anakku? Iya. Namanya manusia. Ya, cocok itu. Kalau nggak galau nggak sehat. Masa nggak pernah galau ya? Coba, bagus. Yang galau yang bagaimana yang di sekolah itu harus diindikan.
kalau udah dikasih nilai banyak Pak, salah nih salah. Oh, bagus pernah galau, nilainya banyak yang salah ya? Ya, galau gelisah gitu ya. Kenapa itu muncul? Oh, takutnya nilainya sedikit. Nah, biar nilainya tambah baik, bagaimana? Belajar, gitu ya. Terutama di usia-usia kalian, galau dalam dunia percintaan. Hati-hati nak ya. Ya, jangan dulu yang semacam itu. Ya, untuk usia kalian belum boleh yang mengenal ya yang namanya pacaran seperti itu. Tapi kalau rasa suka Pak, rasa cinta, nah itu memang kodratnya. Mahabbah itu, rasa cinta itu memang sudah hadir. Tiba-tiba. Bukan tiba-tiba, memang sudah ada. Tetapi perlu dimanage, perlu dikontrol. Tidak boleh ya. Nah, jadi dengan galau seperti ini, ya hati-hati juga. Dibawa di sekolah lagi galau, nanti mungkin temannya tidak paham, akhirnya bisa menimbulkan membalak kata si Silpa, berkelahi. Ini ekspresi. Wah, kalau ini apa nih? Good. Apa nih? Jawab. Ya, benar. Silpa ini. Jadi Queen. Marah sambil berteriak. Ya. Marah sambil berteriak. Nah, kalau kayak gini, coba ekspresikan, gimana kalau lagi marah sama kawan sambil berteriak? Coba ekspresikan, coba. Wah. Coba sambil berteriak, marah sambil berteriak. Coba ekspresikan. Ya gitu ya. Marah sambil berteriak, mata sambil melotot. Ya, ini menunjukkan marah sambil berteriak. Good, mantap. Ini ada hadiahnya. Satu lagi. Nah, rewardnya ini penghargaannya. Ya, sama-sama. Nah, ini kalau kita diobrolkan, kalau kita lagi berbincang sama teman, kayak gini, marah sambil berteriak ini, baik apa? Enggak. Tidak baik. Nah, harus dikontrol lagi ya anak-anakku. Ketika ada permasalahan yang muncul, emosi lagi bergejolak ya. Tak kala mungkin marahnya sambil berdiri seperti ini. Langsung duduk. Itu Rasulullah mengajarkan ketika marah sambil berdiri, ya duduk. Marah sambil duduk, ya jangan berdiri. Berbalik, betul. Good. Hadiahnya. Hadiah lagi. Ayo yang belum jawab. Oke, terima kasih. Ketika marah sambil tiduran apa? Tidur. Bapak tidur. Kalau tidur masih marah? Tidak, jaga boleh marah, ya. Nah, ini kan ke sekolah bersalaman dengan teman. Tidak. Jarang. Bukan jarang Pak. Tidak pernah. Paling assalamualaikum. Nah, sambil berjabat tangan, sambil mengucapkan salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam dan berjabat tangan seperti ini, coba rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama berjabat tangan, dosa-dosa kita kumpul anak-anak. Itu. Nah, jadi mulai sekarang biasakan untuk berjabat tangan, ya. Berjabat tangan dan mengucapkan salam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, inilah berbagai macam ekspresi kita yang harus kita hindari dan yang harus kita tiru, kita laksanakan. Mana yang baik, mana yang buruk. Baik, sampai di sini
Paham? Nah, untuk berbagai macam ekspresi. Untuk selanjutnya kita sekarang masuk sosiodrama. Sosiodrama ada 4 pemeran, kemudian ada 4 observer. Nah, silakan untuk observer berada di sini. Bapak bertindak sebagai pimpinan kelompok. Karena sebagai anggota. Di sini temanya tentang kemanusiaan. Kokoh, Lulu, Didan, Haris dan Ulfa. Ini latarnya di sekolah. Di sebuah kelas sekolah menengah pertama negeri, 4 orang siswa dan siswi sedang memperbincangkan rencana menengok salah satu teman kelas mereka, Tina, yang tertimpa musibah. Awalnya diskusi berjalan lancar. Diskusi. Hanya saja setelah menyinggung perihal membawa buah tangan terjadi sedikit perdebatan. Ya, tidak. Itu suasana yang kita bawa untuk kita nanti dalam masalah, karena dia kita serahkan kepada orang sendiri. Didan berbicara dengan nada tak bersimpati, dengan ogah-ogahan, dengan suara yang lemas, wajahnya masam dan tak bersemangat. Ulfa pun menanggapi. Kenapa kamu bicara seperti itu, Didan? Oke lah kalau soal perihal buah tangan yang di bawah kita masih bisa mendiskusikannya. Tapi soal mengomentari musibah yang menimpa Tina, saya rasa kamu berlebihan deh. Haris dan Lulu menganggukkan kepalanya, bersepakat dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Ulfa. Haris, Apa yang dikatakan Bapak itu benar, kan? Saat orang tertimpa musibah, dia sedang dalam kondisi tidak baik. Masa kamu sampai hati berbicara tidak pantas seperti itu? Dengan teman sendiri. Didan mengangkat kedua bahunya lalu menyambung lagi kalimatnya. Tapi bagaimana? Kan memang dia sendiri yang berbagian dari standar tentang kemampuan memanjat diri. Lalu ketika dia jatuh yang selalu dari ini kita juga dapat harus hubungan orang santun dan lainnya. Lulu menggelengkan kepalanya saat mendengar Didan bicara seperti itu. Kamu langsung beristirahat dan kalau minum Rp1.000 untuk menengok Tina, nanti ada kita bisa segera membeli buah atau roti. Sebelum Didan menyambung dan bicara, Lulu segera melanjutkan kalimatnya. Rp1.000 itu sama sekali tidak sebanding dengan luka dan luka yang saat ini dialami Tina dan keluarganya. Mereka pasti sedih dengan musibah ini, tapi akan jadi jauh lebih sedih lagi jika sampai mendengar kamu bicara seperti tadi. Haris menyamar kalimat sebelum Didan membela diri dan menjatuhkan orang lain lagi. Coba kamu bayangkan jika apa yang menimpa Tina itu justru menimpa kamu. Lalu orang-orang berpikiran hal yang sama seperti yang kamu ucapkan tadi tentang Tina. Apakah kamu yakin tidak sedih dan luka? Didan mulai terdiam. Kamu tidak boleh seperti itu, Didan, karena bagaimanapun kamu pasti merasa tidak nyaman jika ada orang yang berkata buruk tentang kamu. Makanya, cobalah berempati dengan musibah orang lain. Didan terlihat mulai memahami apa yang dimaksud oleh teman-temannya tersebut. Akhirnya ia pun meminta maaf. Ya maaf ya teman-teman, kalau saya tidak bicara seperti itu tadi. Bagaimana jadi kita mau berdakwah untuk nanti? Ya. Akhirnya Didan pun menyadari bahwa perbuatannya itu adalah salah dan Didan meminta maaf kepada teman-temannya. Diskusi pun kembali berlangsung jauh lebih hangat lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Anak-anak sekalian, itulah penampilan singkat kita dalam sosiodrama kita. Temanya tentang kemanusiaan. Coba ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Komunikasi verbalnya Pak, Didan meminta maaf karena dia merasa bersalah. Ya, itu di ininya yang baik apa buruk itu? Verbal baik. Ya baik. Jadi Didan meminta maaf ya, atas kesalahannya. Itu komunikasi verbalnya, lisannya.
Baik, itu minta maaf. Kemudian ada yang lain? Coba Queen. Verbal. Tidak berbicara dengan ekspresi wajah mata dan tak bersemangat. Di situ yang nonverbalnya wajah Didan tadi apa nah? Coba nanya. Masam tak bersemangat. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba didiskusikan. Tidak mengangkat bahu, Pak. Mengangkat? Mengangkat bahu. Begini ya. Boleh nggak itu? Tidak ada. Enggak ya. Kalau dalam obrolan. Coba Disti. Komunitas sudah verbal. Isyaratnya menundukkan kepala. Oh ya, menganggukkan kepala. Berarti tandanya tadi Didan sudah paham bahwa dia itu salah maksudnya. Bagus. Bagaimana pendapatmu tentang dalam sosial drama ini tadi? Coba dijelaskan. Sedikit berdebat karena bertangan. Itu menunjukkan apa? Berdebat tadi itu. Ada rasa apa di Didan itu? Tidak suka. Terus apa lagi? Pelik. Terus apa lagi? Acuh, Pak. Acuh. Apa lagi? Jatuh miskin. Jatuh miskin. Ada satu yang menunjukkan di perilaku Didan ini yang tidak boleh kita tiru. Apa satu? Tidak ada. Ayo kami. Tidak ada rasa empati ya dengan musibah ini. Biasa-biasa saja. Ya, kayak biasa-biasa aja ya. Karena menganggap apa jadi? Karena menganggap apa? Dia Ya itu tadi. Karena rasa simpatinya tidak ada, rasa empatinya pun jauh tidak ada. Ya karena menganggap bahwa itu kesalahan tindak sangkal. Nah, padahal untuk kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu, saling tolong menolong. Apa lagi? Saling mengerti satu sama lain. Teman-temannya di sekolah, ya. Biasanya kalau di sekolah bagaimana? Kalau ada teman yang sakit, Dibawa ke UKS. bawa ke UKS. Ada yang sakit di dulu, gitu ya. Terus ada lagi yang bisa disimpulkan? Ada yang mau ditambahkan? Kualitas vokal, Pak. Kan memang dia sendiri yang bergaya dan pamer tentang kemampuannya memanjakan diri. Kualitas vokal marah. Marahnya ya. Jadi kan dia sendiri gitu ya. Ya, bagus. Jadi di situ terlihat. Nah, dalam pesan drama yang anak-anak tampilkan tadi, bahwa di situ ada pesan moralnya, kita harus berempati dengan keadaan orang lain. Nah, untuk perkataan, untuk ucapan, lebih-lebih dari perilaku, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, harus kita sama-sama perbaiki. Nah, itulah yang bisa dapat Bapak simpulkan dari sosial drama kita pada hari ini. Bapak yakin di diri kalian ada satu pesan, ada satu harapan dari pertemuan kita ini. Coba sebutkan Silva. Apa pesannya? Pesannya menjadi pelajaran untuk hari ke depan. Menjadi pelajaran untuk kehidupan kita ya. Bagus itu nak. Jadi melalui kegiatan semacam ini ada satu pesan untuk kita. Berarti tidak boleh berkata yang sembarangan dengan teman-temannya. Coba sih ini. Senang, bahagia, Ya, Zakia, senang, bahagia. dapat pelajaran. Nah, pelajaran apa? Coba. Bisa membedakan baiknya, buruknya, yang nggak boleh bicara seperti ini. Yang nggak boleh bicara sembarangan gitu ya, teman-teman ya. Sama orang. Membedakan perkataan yang baik dan buruk. Perasaan yang senang, bisa membedakan perkataan baik dan buruk. Nah, setelah bisa membedakan itu bagaimana Pak Kuinnya? Bisa lebih belajar untuk berbicara lebih baik. Bisa bicara lebih baik lagi. Terus yang kedua? Apa lagi?
menjaga perkataan yang kotor. Oh ya, maksudnya itu tidak berkata kotor lagi gitu kan ya. Tidak boleh sembarang ngomong kotor lagi di sekolah sama temannya maupun di rumah. Itu ada lagi? Ya cukup, udah bagus itu. Berarti 8-nya bisa menjawab semua. Oke, rewardnya ini. 1, 2, 3, 1 keliling. Kelilikan. 2, 3. Ini rewardnya ini. Oh, sampai mana? Oke, terus. Oke, ya. Ini dapat lah itu kan bonus. Terus. Ya. Itu kasih punyamu dikasih dulu Ustaz. Sudah satu-satu. Ini reward namanya. Sudah, ayo. Harus adil. Ya, ini reward. Reward itu adalah satu penghargaan untuk kalian semua. Bapak ucapkan ribuan terima kasih untuk anak-anakku sudah bisa hadir, sudah bisa mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Jadi kesimpulan akhirnya anak-anakku semua melalui layanan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan teknik sosial drama, mudah-mudahan ke depan anak-anakku semua semakin terampil, semakin bijaksana, semakin baik lagi dalam perkataan dengan sesama teman, dengan orang tua. Tentunya di sekolah komunikasinya harus diatur lagi ya, baik itu yang verbal maupun yang non verbal, yang baik itu isyarat dan sebagainya, itu harus lebih baik lagi, harus lebih diatur lagi. Apa-apa yang mungkin menjadi kekurangan dan kelemahan kita yang kemarin jangan diulangi. Baiklah anak-anak sekalian, sekali lagi Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Berhubung waktu kita sudah habis, untuk itu Bapak cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita akan bertemu kembali dengan pertemuan bimbingan kelompok dengan tema yang berbeda dan teknik yang berbeda. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.